Slice of Life, home of every soul. Setiap manusia pasti berkembang, bergerak, berpindah, dan beradaptasi. Namun, dalam prosesnya, seringkali tidak mudah untuk dilalui. Pada episode Slice of Life kali ini, kami menghadirkan 3 cerita yang berbeda dalam proses menjalani perantauan. Bagaimanakah cara mereka beradaptasi pada lingkungan yang terus baru? Halo teman-teman, kenalin nama aku Fadil dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2021. Asal kota aku dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Oke, aku kenalin Christina Pasaribu. Aku dari Prodi Agroteknologi angkatan 2020 dan asal aku dari Medan. Hampir sama sih, cuman aku kota Medan di Siantar kayak gitu. Kenalin nama aku Aditya Cisridayat, aku dari jurusan Administrasi Publik angkatan 21, asalku dari Bogor. Salam kenal semuanya. Kenal juga. Ini berarti kalian semua beda-beda ya asal kotanya, dan kebetulan emang dari luar kota semua nih. Kalau boleh tahu nih, mulai merantau tuh sebenarnya kalian sejak kapan sih? Mungkin bisa dijelasin juga alasan kalian merantau. Alasan aku merantau ya karena memang alhamdulillahnya aku keterima di Unsud ya. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu lumayan jauh juga. Dan alasan merantau juga tuh kayak pengen mencari suasana baru juga gitu, karena hidup di kota sendiri tuh kayak pusing, capek, karena ya Jabodetabek bisa dibilang kayak kota ribut lah ya, Sunda nama gitu. Kota paling pusing lah gitu, banyak macam dan segala macam. Dan alhamdulillahnya pindah ke sini tuh dengan pedesaan yang enak, sejuk, aman gitu ya. Pegunungan itu kayak jarang juga macet tuh, kayak wow, refreshing juga gitu di tempat baru. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku tuh aku ngerantau di sini dari 2020, tepatnya November. Itu tuh mau semester 2 itu kayak aku di sini cepet banget kayak gitu ya. Alasan aku ngerantau juga tuh mama aku tuh udah pusing banget lihat aku sebenarnya di rumah kayak gitu ya. Karena kan aku anak agrotek, terus aku banyak praktek kayak gitu. Terus kalau di rumah tuh alatnya susah dicari dan bahan-bahannya. Jadi orang tua tuh nyuruh langsung ke kampus aja kayak gitu. Nah kalau di kampus kan mungkin memang kita kemarin belum offline nih, tapi kan kita setidaknya di sini alat-alat bahannya itu gampang dicari kayak gitu loh. Terus juga selain itu aku pengen cari pengalaman, terus pengen budaya yang lemah lembut kayak gitu. Di sini kan orangnya lemah lembut nih, sedangkan di Medan tempat aku sendiri tuh ngegas kayak gitu. Nah sekarang tuh aku ada perubahan sedikit sih tapi mungkin aku sekarang udah agak-agak kalem, tapi ya nggak berubah-berubah banget sih, paling gitu doang sih. Kalau aku sendiri mulai ngerantau itu dari tahun berapa ya? Lupa, soalnya dari keluarga emang sering ngerantau gitu. Terus kalau khusus ke Purwokerto sendiri, aku dari Februari tahun 2022 ini, jadi ya masih baru lah. Alasan merantau ya apalagi kalau bukan untuk pendidikan, demi pendidikan gitu. Yes, jadi semuanya tuh karena pendidikan ya. Nah, sebenarnya tuh kalian datang ke Purwokerto ini selain karena mungkin pendidikannya ya, karena itu kan tujuan untuk sekolah gitu. Kalian nyari apa sih di perantauan gitu? Yang aku cari di perantauan ini yang paling pertama tuh yang pasti pengalaman sih. Terus juga aku mau cari relasi, pengetahuan kayak gitu. Karena aku merantau di sini pun ya memang kayak yang udah dibilang sama Mbak tadi, memang karena pendidikan kayak gitu. Ya walaupun memang di tempat aku asal tuh ada pendidikan yang bagus, tapi yang mungkin Tuhan ngizinnya kuliah di Unsud ketemu sama teman-teman di sini gitu kan. Terus ketemunya sama orang-orang yang berbeda kayak gitu. Pokoknya yang aku cari banyak kayak gitu, kayak budayanya yang berbeda-beda, temen yang beda-beda, bahkan yang sukunya beda-beda kayak gitu. Kalau aku sendiri ya, yang aku cari selain pendidikan tentunya keluarga ya. Keluarga baru, kayak saudara baru di tempat baru. Karena menurut saya sendiri kayak dimanapun kita harus bisa masuk ya, dimanapun kita harus punya saudara, harus punya keluarga. Karena menurut saya sendiri keluarga itu adalah sebuah hal yang sangat penting, yang bisa kita jadikan tempat untuk pulang juga dimanapun itu, walaupun tidak ada ikatan darah, tapi itu tuh bisa menjadikan kita tempat untuk pulang, tempat untuk kembali, tempat untuk cerita dan segala macamnya. Kalau dari aku mungkin setuju juga, kita bakal nyari pengalaman yang baru, kita nyari suasana yang baru. Ya intinya sebenarnya kalau dibilang pendidikan, bukan hanya pendidikan formal tapi jauh lebih daripada itu, pendidikan secara keseluruhan. Ya pendidikan bagaimana cara kita bersikap di tempat baru dengan orang-orang baru juga itu sangat saya cari di perantau.
Oke, kalau dari aku sih hampir sama ya kayak teman-teman di sini juga. Dan memang kalau perantauan itu kayak bener-bener keluar dari zona nyamannya kita gitu ya. Memang biasanya sudah melakukan kebiasaan yang bener-bener udah kayak ya gigi gitu ya, gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang lainnya gitu loh. Kita ingin mencari suatu hal yang baru gitu di tempat yang baru, kemudian mencari relasi juga, terus kebudayaan segala macam itu perlu banget karena kita tuh kayak pasti kan butuh peningkatan kehidupan lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Butuh suatu hal yang baru-baru juga agar apa kita untuk mengembangkan diri, potensi, dan kita mencari suatu hal yang baru juga itu menambah nilai plus juga bagi diri kita untuk mengembangkan semuanya gitu. Gitu sih menurut aku. Oke, menarik nih. Dari tadi kan ada cerita nih tentang pengalaman-pengalamannya gitu, yang nyari potensi lah segala macam. Bisa nggak sih mungkin spill tipis-tipis gitu, sharing gimana sih kejadian atau pengalaman unik yang terjadi selama di masa rantau gitu? Mungkin bisa dari Mas yang kacamata dulu. Culture shock gitu ya, kayak yang ketika aku nanya arah jalan, biasanya di rumah atau di lingkungan aku yang dulu, kalau nanya arah jalan tuh misalnya kita mau ke tempat A, di sini Pak mau nanya tempat A itu dari sini kemana ya? Oh kamu lurus aja, kamu nanti di perempatan belok kanan, habis itu belok kiri segala macam gitu. Tapi kalau di sini agak bingung, ya udah kamu nanti ke utara, setelah dari utara ke timur, terus ke utara lagi, itu kayak utara sebelah mana gitu. Cuman ya itu sih yang rada unik dari sini gitu. Aku masih bingung sampai sekarang gitu. Oke, kalau dari aku ya pengalaman unik banyak sebenarnya. Dulu aku waktu nyampe Purwokerto tuh makanannya unik banget. Karena aku mau ambil sambal tuh banyak banget ya, ternyata sambalnya manis dan aku nggak jadi makan gitu ya. Jadi kan aku khususnya dari Sumatera kan sukanya makan pedas tuh. Jadi kayak kemarin ngambil sambal banyak gitu kan, taunya manis banget itu tuh. Wow, unik banget nih, merah tapi nggak pedas kayak gitu ya. Terus juga yang bahasanya terlalu lembut. Sekarang tuh kalau aku di tempat asalnya aku tuh kan kayak rada ngegas nih, rada ngegas kayak, ih mau kemana lu? Kayak gitu ya. Di sini tuh, ih kamu mau kemana? Iya ampun, kayak unik banget. Ternyata ada orang sekalong itu kayak gitu. Terus juga kalau kayak lewat sama orang tuh kayak apa kayak misi Bu, gitu ya. Pokoknya kita tuh diajarin sopan santun banget. Kalau di Medan mungkin ada, cuman caranya beda kayak gitu. Pokoknya banyak banget hal unik yang aku dapat di perantauan ini, apalagi khususnya di Purwokerto. Ya, gimana Mas Batik? Oke, kalau dari aku pengalaman unik ya di situ banyak banget sih. Yang pertama itu di sini tuh nggak ada macet ya. Yang pertama nggak ada macet, bener banget sumpah. Kayak mungkin orang-orang di sini yang Jabodetabek atau di luar Purwokerto tuh merasakan nggak ada macet. Itu bener-bener kayak wah gila sih men gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener nggak ada macet dan transportasi itu lancar banget gitu. Terus yang kedua itu lampu merah tuh lumayan banyak ya di sini, lumayan banyak, dan di setiap sudut tuh ada perempatan. Nah, itu perempatan tuh yang paling di note banget ya di sini tuh. Terus selanjutnya itu untuk pernah aku ini kultur shock juga ya waktu aku belanja di pasar. Aku mau masak gitu ya. Aku mau belanja di pasar sama temanku dan aku mau nawar gitu ya. Pas nawar ternyata ngomong Jawa dan aku ya siap. Akhirnya nggak jadi nawar karena memang dia ngomong Jawa nggak ngerti apa. Akhirnya oke lah nggak apa-apa, bayar sesuai itu. Jadi akhirnya kultur shock sih kayak dia ngomong apa nggak ngerti, ngomong doang pelongo gitu, kayak orang bingung, kayak anak hilang lah intinya gitu sih. Oke, nggak dibalas pakai bahasa Sunda? Enggak dong. Kan biar battle bahasa gitu. Nah, kalau misalkan ini kan tadi ada pembeda nih bahasanya. Ngomong-ngomong soal beda, sebenarnya apa sih yang membedakan antara kota asal kalian sama di Purwokerto ini? Dulu ya, budayanya beda banget ya. Yang pertama mungkin dari gaya bahasa nih. Untuk orang di daerah aku sendiri tuh gaya bahasanya tadi kayak mungkin orang berbicara kencang, kuat gitu ya. Kayak kita lembut tuh orang rada budek mungkin nggak tahu sih sebenarnya gitu. Apa kita kalau di tempat aku asal tuh ngomong harus kencang, sedangkan di sini tuh bener-bener lembut banget. Malah kalau kencang tuh kesannya ngegas kayak gitu. Terus juga ibarat budaya suku-sukunya. Kalau waktu aku di Medan mungkin sukunya yang aku dapat tuh mungkin kayak suku Batak, Melayu, Nias, kayak gitu-gitu ya. Nah kalau di sini tuh banyak tuh ada yang dari suku Sunda, Sunda kan suku yang salah satu juga tuh. Kan waktu aku di Medan tuh nggak ada orang kayak gitu. Terus ketemu di sini ada ternyata, mana cakep-cakep kalau misalnya. Ya terus juga dari segi budaya-budaya seperti kayak apa ya, banyak sih kayak tarian juga beda, kayak rumah-rumah adatnya juga beda kayak gitu. Pokoknya banyak banget sih yang aku dapat bedain antara asal aku sama yang sekarang kayak gitu. Karena
apa ya, kami sebenarnya satu provinsi yang jaraknya cuma 2 jam 3 jam ya. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Yang pertama, yang paling beda itu dari budaya bahasa sih. Ya di sini pakai bahasa Jawa, di sana pasti bahasa Batak ya pada umumnya. Walaupun banyak yang bahasa Jawa juga, cuman Jawanya itu beda banget gitu. Maksudnya apalagi di sini ya, yang di Purwokerto yang Jawanya itu ngapak gitu kan. Jadi kayak gimana ya, banyak banget bedanya. Aku coba mau bahasa Jawa juga pas sampai sini kayak nggak ngerti ya gitu. Terus selain budaya di bahasa, di makanan juga beda, kayak yang udah dijelasin juga, kayak sambalnya manis, terus pokoknya banyak makanannya manis-manis kayak orangnya gitu. Terus yang beda lagi selain dua itu ya, kayak tadi banyak banyak yang lembut gitu. Di sini kayak ngomong lembut, terus halus gitu. Sementara kalau di kita bukan karena budek, tapi emang karena udah terbiasa gitu ya. Apalagi kalau ngeliat bapak-bapak teleponan gitu biasanya, halo, gimana gitu. Tapi kalau di sini kan, iya halo, selamat pagi gitu. Itu sih yang budaya yang banyak beda gitu. Kalau Mas Bogor ini kan Sunda ya masuknya, itu gimana nih kalau dari budayanya mungkin? Oke, kalau dari sini ya mungkin hampir sama. Cuma kalau di daerahku tuh udah ibaratnya tuh kayak udah ke kota-kota gitu, apalagi nyampur ke Jakarta itu Jaksel ya, which is better literally gitu kan, bahasa-bahasa yang kayak bikin pusing gitu loh, nolong setelah kesini ngapa buset puyeng banget. Dan itu intinya mah ya kayak bener-bener pusing gitu. Dan nyampe kesini itu kayak aku kan kadang ke bawah dan kadang ngobrol sama anak-anak sini gitu kayak, ayo bre ngopi, ngops apaan ya Allah, kagak tahu kan gitu, jadi bingung. Terus apa sih namanya, dari cara bicara juga kayak aku kamu kan, dari aku tuh nggak biasa ya, karena orang Bogor tuh kayak udah ngomong gua lu dan segala macem ya. Terus kayak dia ngomong aku kamu kayak nggak biasa gitu loh. Kadang ada panggilan juga gitu kayak bro apa, kalau ngeces apa segala macam, dia tuh nggak ngerti, malah pelanggan promo gitu ya, memang udah biasa panggilan di sana gitu loh. Jadi mereka tuh kayak mendapatkan suatu bahasa baru juga gitu. Kalau untuk kebudayaan bener-bener di sini tuh kental banget, dari Jawa itu bener-bener kental banget. Dan seru juga sih kayak belajar. Aku juga kemarin itu sempat belajar gamelan ya, karena waktu itu ikut sama temanku ke Nyala Desa. Terus kemudian belajar gamelan itu kayak seru banget gitu, mukul-mukul kayak yang jualan es nong-nong itu teng gitu, kayak seru banget mukul-mukul begini kan. Terus kayak bener-bener wah banyak pelajaran dapat di sini gitu sih. Oke, terus kalau misalkan masalah biaya hidup nih kayak kosan, makanan gitu, beda jauh nggak sih sama tempat kalian tinggal dulu gitu? Mungkin Mas dari yang abis main gamelan dulu. Oke, kalau dari aku itu bener-bener beda banget ya dari kotaku dengan di sini gitu. Karena di sana tuh bener-bener wah, kadang kalau semisal memang nongkrong aja itu 50.000 tuh nggak cukup gitu loh di sana di Bogor ya, karena emang satu minuman aja bisa 50.000 gitu, belum sama makan gitu. Kalau di sini 10.000 udah dapat banyak gitu. Ibaratnya goceng seraup lah ya, 5.000 seraup bisa dapat banyak gitu kalau di sini. Itu benar-benar beda banget. Dan kalau untuk biaya hidup juga ya lebih enak di sini gitu, murah banget gitu. Kos aja alhamdulillah bisa dapat di kisaran 3 ya, 3,5, dan itu udah fasilitas udah enak banget. Dan kalau misalnya di tempat itu bisa 5 ke atas mungkin kayaknya, karena memang gaya hidupnya juga wah udah kacau banget dah, udah benar-benar high class lah bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau situ kan masih aku udah ngerasain bedanya gitu ya. Kalau sebenarnya biaya tuh sebenarnya kalau aku kan di Medan tuh agak lebih mahal sedikit dibanding di sini kayak gitu. Tapi yang memang jauh lebih murah di Purwokerto, dimulai dari makanan, kos-kosan, beli-beli peralatan-peralatan kayak pakaian kayak gitu tuh lebih murah di Purwokerto daripada di Medan. Karena di Medan sendiri tuh aku rasa mungkin kan udah termasuk kota besar juga tuh, jadi bener-bener kayak apapun tuh mahal juga kayak gitu. Sedangkan di sana kos-kosan tuh kemungkinan besar itu 5 sampai ke atas gitu loh, 5 juta itu udah budget paling murahnya. Sedangkan di sini tuh tadi kayak yang dibilang sama Adi tuh 3 juta tuh dapet, iya bener banget, kayak banyak banget perubahan gitu. Terus dulu kemarin mama tuh kan kayak kasih duit jajan tuh standar sama yang kayak di Medan, taunya lebih banyak di sini gitu ya. Terus mama tuh kayak jadi ngurangin duit jajan juga karena ngerasa karena ngerasanya tuh kayak ternyata di sana murah ya, niatnya mau bohong tapi bisa gitu ya, nanti lama lulusnya nih kalau bohong nih gitu ya mah kayak gitu. Terus akhirnya duit jajan dikurangin juga karena memang sesuai sama kota kita kayak gitu, karena kan di sini nggak mahal-mahal banget juga gitu. Ya kalau aku sendiri ya, karena aku di kota Pematang Siantar dan itu dekat Kabupaten Simalungun ya, jadi kalau masalah biaya relatif juga murah dan tidak jauh beda
dengan di sini. Jadi kalau masalah biaya ya hampir sama, juga pengeluaran juga ya bakal sama juga. Jadi ya kalau dibilang uang jajan dikurangin, alhamdulillah aku ditambahin ya. Karena kadang ditanya kan ada kegiatan apa aja, ada ini, ada IWP-nya nggak, ada ininya nggak, ada, karena memang ada ya, karena nggak boleh bohong juga. Iya, tapi alhamdulillah, padahal pengen nabung, pengen ngirit, tadi ditambahin ya udah banyak jajan. Iya. Kepake juga ya duitnya. Nah, kan tadi udah ngomong nih tentang yang di sini kotak-kotak apa maksudnya makanan dan segala macam, biaya hidup kayak gitu. Nah, kalau ciri khas nih, ciri khas daerah asal kalian tuh apa aja sih gitu? Ciri khas dari daerah aku ya udah pasti bahasanya ya, bahasa Batak. Terus kalau stereotip orang-orang tuh pasti ngomongnya kenceng, pasti ngomongnya keras gitu. Itu yang paling khas dari orang-orang Batak. Terus kalau teman-teman tahu makanan khasnya Bika Ambon, ya gitu juga sebenarnya sifat dan hati orang Batak ya. Kayak luarnya itu keras, kelihatan gosong, kelihatan keras, tapi dalamnya itu lembut, enak, manis gitu. Ya gitu, kalau aku bilang ciri khas ya itu pasti ada makanan khas gitu. Juga yang paling khas selain itu adalah tempat wisata, yaitu Danau Toba. Itu sih yang khas banget dari tempat aku. Oke, kalau makanya mungkin Kak Christine? Oke, kalau dari aku ya kurang lebih sama ya, karena daerah kita tuh deket kayak gitu ya. Ciri khasnya paling bahasanya, terus juga makanan kayak gitu, terus wisatanya juga kayak gitu ya. Kayaknya udah dibilang sama dia semua sih, karena kita satu daerah yang sama nih kayak gitu. Tapi ya memang sama aja, karena kan kita masih satu provinsi, satu kota kayak gitu. Karena mungkin kurang lebih untuk makanannya sama, kita sama-sama orang Batak juga nih kayak gitu ya. Jadi kan kita sama-sama punya ciri khas suka makan pedas. Terus juga ciri khasnya memang orang-orang Batak tuh dimanapun kita berada tuh kita kayak dapat keluarga nih. Misal kayak aku sama dia nggak kenal, tapi karena kita ada ikatan marga, kita jadi keluarga di perantauan kayak gitu. Sedangkan mungkin kalau orang Jawa sendiri aku kurang paham ya, mungkin kurang ada yang kayak ciri khasnya orang Batak tuh kalau di mana-mana selalu ada keluarganya, karena ada marganya kayak gitu. Itu sih paling, karena selebihnya udah disebutin sama dia tadi. Oke, kalau dari aku sih yang pertama sih bahasa ya, karena bahasa Jawa di sini dengan Sunda tuh berbeda, walaupun sama-sama Jawa, tapi aku dibaratin di tengah gitu beda. Itu bahasa yang pertama. Yang kedua dari kotaku itu sebenarnya tempat wisata juga sama. Pasti rata-rata kalau orang Jabodetabek larinya ke Puncak Bogor. Nah, itu menjadi destinasi banget tuh di atas Puncak dan Warpat. Bisa anak muda di situ buat nongkrong dan cornering motor-motor, anak motor di sana. Dan jajanan juga ya gitulah, lumayan juga ya di sana, dan banyak banget kayak wisata juga di sana. Ada lagi tuh kayak Istana Presiden. Di sana ada Istana Presiden tuh di tengah-tengah kota Bogor gitu. Dan di sana juga ada rusa-rusa yang kayak banyak banget orang ngasih makan gitu pakai wortel dan sayur-sayuran. Itu sih yang dari kotaku gitu sih. Kalau di Bogor Puncak, di sini Batu Raden dan Caleg bener ya. banget itu 11-12 ya. Nah, sebenarnya tuh dari semua ciri khas itu yang udah dibahas, yang paling kalian rindukan gitu dari daerah asal gitu. Kan kalian udah lama nih ngerantau, pasti kangen dong kayak gitu. Kira-kira apa aja nih yang dirindukan? Aku masakan mama. Kan udah 2 tahun, hampir 2 tahun nih nggak cicipin masakan mamaku. Aduh, ikan termedan, aduh itu enak banget ya ampun, masakan mama sih. Jadi benar-benar itu dirinduin banget gitu ya. Jadi kayak suka apa-apa tuh mama kayak setahun sekali tuh tanya kayak mau dikirimin makanan gak kayak gitu kan. Tapi kayak takutnya tuh dikirim ke sini tuh takutnya udah keburu basi juga kayak gitu kan. Terus mama selalu bilang coba cari di sekitarnya kamu tuh yang makanannya mirip sama masakan mama, yang gak ada bedanya, gak ada yang bisa bandingin masakan mama kayak gitu kan. Terus kayak mama tuh selalu bilang coba cari aja deh ciri khas makanan Batak. Pernah tapi nggak nemu juga, tetap aja nggak ada yang bisa ngalahin masakannya mama kayak gitu. Apalagi mama tuh apapun dimasak, tempe goreng aja tuh tetap ada rasanya beda banget sama masakan orang kayak gitu. Itu bakal banget dikangenin. Terus juga kayak makan keluarga. Jadi kalau aku tuh di rumah kayak sering makan keluarga terus pimpin dua satu-satu nih. Sedangkan kalau aku di perantauan kan makan sendiri, kayak abis makan tuh melamun kayak ya ampun, waktu di rumah bercanda-bercanda sama bapak kan. Bapaknya aku kayak suka kayak apa ya,
kayak tiba-tiba nanya keras nih, pacarnya kamu siapa? Gitu-gitu ya, gitu-gitu kan. Sekarang kalau udah di perantauan makan sendiri melamun, kayak gitu, kayak kangen banget kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa, kan di sini aku berpendidik, aku mau ke mencari pendidikan kayak gitu. Nanti semoga aja aku bisa pulang, aku bawa kesuksesan. Pokoknya segala harapan orang tua bisa aku wujudkan kayak gitu. Intinya segala kangen-kangennya nggak apa-apa ditahan dulu, karena kan kita juga punya waktunya untuk pulang dan waktunya kita untuk pergi juga kayak gitu. Oke, mungkin dari Mas Adit bisa? Oke, kalau dari aku yang dikangenin dari kotaku yang pertama itu emang bener masakan mama, kemudian itu keluarga, bener kayak karena aku tuh pertama kali merantau ya, pengalamanku di sini dan memang bener jauh dari keluarga tuh rasanya tuh kayak bener-bener gimana gitu, ada yang berbeda gitu, walaupun memang ada teman tapi ada suatu hal yang benar-benar rumah untuk pulang yaitu keluarga, jadi kayak beda banget gitu rasanya. Dan apa ya, dan orang-orang sana juga kangen gitu dengan teman-temanku yang sering bercanda, yang sering ngopi sampai pagi gitu kan, terus ngobrol-ngobrol, terus bercanda-canda, itu sih yang paling dikangenin. Dan keluarga emang benar-benar kayak waduh, kayak jelek banget deh intinya, karena kan karena aku dibutuhin juga ya di rumah untuk disuruh-suruh lah apa segala macam, karena emang punya kakak tapi yang kena tuh adek ya, yang kena tuh adek, jadi kalau apa-apa tuh selalu disuruh dan segala macam gitu. Kalau perlu bantuan entah itu dari orang rumah maupun lingkungan sekitar tuh kayak waduh, kayak aduh sedih banget gitu loh. Kadang ngelihat fotonya juga kayak kangen banget, tapi ya bener kata kakak Christian juga kayak ya udah ditahan dulu aja, dan sini kita lagi proses juga untuk berpendidikan dan semoga sukses. Gitu. Iya. Kalau aku yang aku kangenin ya bener ya, kalau keluarga itu pasti ya, apalagi yang punya adik itu yang paling dikangenin sih. Tapi kalau hal lain ya mungkin aku kangenin adalah makanan khas sana, itu lontong sayur. Lontong sayur di sana di Sumatera Utara pada umumnya itu tidak akan ditemukan di tempat lain, karena lontong sayurnya tuh pakai kuah, sayurnya ada, tauconya ada, kadang pakai rendang, pakai telur, pakai bihun juga. Jadi kayak itu lontong sayur terkomplit yang pernah aku makan tuh ya di Medan ya, yang ya pasti itu yang dikangenin selain keluarga. Udah pasti sih kalau keluarga, siapa sih yang nggak kangen? Iya. Luasan itu di rumah, jadi kayak rumah tuh jadi salah satu tempat yang benar-benar nggak akan tergantikan banget sih, karena kan arti rumah buat aku itu bisa dibilang cukup mendalam, karena rumah adalah tempat kita kembali untuk pulang. Dan Bukan tempatnya, kalau bahasa Inggris rumah itu bukan house tapi home.